satunya karbon kalau nggak salah. Nah, itu adalah salah satu keunggulan kita sebelum nanti kita bahas produk yang kompetitor. Karena apa? Karena selain 3 itu sama dengan produk kompetitor kayak gitu kan. Nah, 3 itu kenapa bisa jadi poin pentingnya, Mas? Karena apa? Karena di ekstrak walet sendiri adalah fungsi utamanya memang itu meregenerasi sel-sel kulit secara cepat. Jadi ketika nanti semua semua zat aktif yang kita punya 9 itu ketika tanpa adanya ekstrak walet ini kurang sempurna. Kayak gitu. Makanya itulah kenapa di sini bagusnya ada ekstrak walet. Kemudian bagusnya lagi di sini ada propolis juga. Karena apa? Karena propolis ini adalah menyeimbangkan. Nah, jadi ketika semua zat aktif itu sudah masuk dan lain sebagainya, fungsi propolis sendiri adalah menyeimbangkan agar setiap komposisi, karena banyak komposisi ini, agar sesuai dengan fungsi utamanya masing-masing, tidak tubrukan. Nah, itu poin plusnya. Terus kemudian ada lagi yang namanya karbon di sini, karbon charcoal lah. Itu salah satu yang poin plusnya juga pembeda dari kompetitor adalah itu. Karena apa? Karena di charcoal ini sendiri selain dia antibakteri, itu juga dia sebenarnya adalah fungsinya deep cleansing. Jadi semua dengan adanya charcoal ini, semua zat aktif yang kita punya itu bisa membersihkan jauh lebih dalam. Nah, itu keunggulan kompetitor ini. Yang membedakan adalah untuk komposisinya itu hanya sebatas ada saja. Tapi ini untuk kita aja lah. Tapi jangan kalau bisa jangan keluar. Tapi itu hanya sebatas ada saja. Jadi sebenarnya nggak sesuai nggak sesuai presentase yang misal ini berapa persen itu dimasukkannya nggak sesuai kayak gitu. Jadi hanya sebatas asal ada ini aja kayak gitu. Gitu kalau masalah untuk penjelasan yang zat aktif lainnya mungkin ya itu sudah teman-teman tahu, tapi kalau memang belum ya nanti akan tak jelasin. Cuman fungsi dan pembedanya dari kompetitor adalah itu masalah gula. Jelas gula nanti banyak sih, bukan hanya gula aja, karena minyak juga kadang di sana tidak satu supplier kayak gitu kan, beda-beda, itu juga kadang mempengaruhi. Parfum juga kadang eh, membuat beda warna, membuat baunya tidak enak, itu juga tergantung formulasinya, karena formulasinya kadang tidak stabil dan lain sebagainya. Nah, itu di luar zat aktif sih. Kalau zat aktif itu yang 3 memang benar-benar pas tak lihat owner sama teman-teman bikin ini, wah keren juga nih ada tambahan 3. Jadi yang mereka klaim menutrisi balancing terus satunya apa, kita lebih ini lagi karena ada tambahan 3 itu yang mendukung 7 zat aktif itu jadi lebih maksimal. Seperti itu. Itu sih Pak sama teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan atau ada kita sharing-sharing apa, monggo kan kayak gitu. Langsung ini aja. Pak, izin tanya Pak. Untuk fungsi yang extra walet itu kan untuk meregenerasi fungsi kulit secara cepat. Apakah dengan sabun kita ini ada pengelupasan kulit atau gimana nantinya, Pak? Gini, jadi bukan pengelupasan kulit. Karena apa? Karena gini, Mbak. Karena yang tadi tak bilang di sini kita ada yang namanya propolis. Jadi gini, jadi enaknya propolis adalah ketika teman-teman yang misal kemarin teman-teman baru menggunakan, atau kita punya customer baru menggunakan sabun A, B, C, D atau skincare A, B, C, D yang lain, ketika memakai produk kita itu akan aman. Karena apa? Karena ada propolis. Jadi menyeimbangkan dulu. Menyeimbangkan, jadi nggak ada akan yang terkelupas dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus kemudian kenapa tadi extra wallet meregenerasi kulit secara cepat? Karena memang fungsinya sebenarnya banyak, tapi fungsi utamanya itu. Jadi ketika sudah masuk, sudah pakai punya kita, itu insya Allah tidak akan terjadi yang namanya tadi kulit mengelupas dan lain sebagainya, karena kita udah seimbang sih. Gitu, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya nih Pak, orang ini dari skincare yang lain kan biasanya kita lebih ini ya udah istirahatkan dulu kulitnya 1 minggu ya. Jadi kalau dengan sabun kita ini nggak perlu istirahat ya Pak, langsung cincai, babas gitu bisa kita pakai. Bisa kita pakai.
bisa kita nggak usah istirahat, asal satu pemakaiannya benar. Ya, karena faktor X-nya bukan hanya di produk, faktor faktor X luar itu juga bisa jadi loh. Contoh misal gini. Contoh sabun, ketika memakai sabun kita oke bagus dan lain sebagainya, tapi ketika misal pemakaian sehari oke enggak masalah, tapi ketika besok mungkin ini faktor X-nya faktor X luar ya, misal penyimpanan sabun. Penyimpanan sabun di tempat yang nggak bersih, penyimpanan sabun banyak bakteri dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menyebabkan mungkin kulit berjerawat, kulit apa dan lain sebagainya. Makanya ketika nanti kita kita apa namanya kita edukasi ke customer, selain selain barang ini berkualitas, tapi kita juga edukasi gimana cara penyimpanannya, gimana cara pemakaiannya, gimana biar maksimal. Kalau semua itu faktor X luarnya itu sudah teman-teman atau customer-customer kita atau member-member kita sudah tahu, mau dia sebelumnya pakai apa dan lain sebagainya, insya Allah pakai punya kita tidak ada masalah. Nah, untuk pemakaian yang benar dan penyimpanan yang benar itu seperti apa, Pak? Kalau bisa itu ketika setelah setelah memakai itu kalau kalau kita punya jaring atau enggak kita punya tempat sabun khusus, nah itu usahakan maksudnya jangan terlalu kadang kan sabun batang orang main geletak aja padahal itu tempatnya enggak bersih dan lain sebagainya. Usahakan tempat itu bersih minimal sebelum sebelum kita setelah pakai sebelum kita naruh ke tempat mungkin itu wadah sabun atau apa kita lihat dulu wadah sabunnya bersih enggak. Kalau belum semprot dulu set pakai air atau apa disikat dulu yang penting bersih kayak gitu atau enggak misal misal punya jaring kan biasanya sekarang sabun kan masukin jaring dan lain sebagainya kayak gitu kan biar airnya setelah pemakai menetes nah itu juga bisa kayak gitu intinya intinya tempatnya dilihat itu bersih atau enggak kayak gitu. Nah, untuk pemakaiannya gimana, Pak? Kalau untuk pemakaiannya biasa aja Mbak, karena sabun kita kan sabun memang sabun batang, jadi pemakaiannya kan bisa wajah, bisa muka, tapi ya minimal sehari 2 kali lah karena mandi kan. Pemakaian pemakaian biasa aja sih, nggak ada perbedaan dari sabun-sabun batang yang lain kayak Nah, gitu. kan Mm-mm. yang sudah-sudah nih, yang sebelumnya, orang-orang ini kan banyak dipakai seperti masker ya, Pak ya. Dia cuci Mm-mm. mukanya, dibasahkan, Mm-mm. didiamkan, malahan ada yang semalam, ada yang sebelum mandi sampai kering gitu. Nah, itu benar apa enggak? Apakah ada masalah enggak dengan adanya sabun kita ini? Pemakaian seperti itu akan terjadi kontradiksi yang sangat hebat enggak? Atau gimana gitu, Pak? Kalau adanya masalah tidak akan terjadi masalah karena sah-sah saja. Walaupun itu sebenarnya apa namanya fungsi utamanya adalah sabun cleansing sebenarnya sabun itu pembersih cleansing dan lain sebagainya tapi orang-orang sekarang memakai mungkin sebagai masker dan lain sebagainya itu tidak masalah karena mereka berpatokan di dalam sabun ini kan banyak itu zat aktif-aktifnya itu seperti charcoal tadi membersihkan lebih dalam deep cleansing kayak gitu kan jadi tidak ada harus aturan oh ini harus dipakai biasa-biasa enggak kalau memang mereka mau memakai seperti masker ya enggak masalah tapi itu bisa bekerja, tapi memang kalau lebih maksimal lagi ya masker masker memang masker khusus, tapi direndam dulu dan lain sebagainya, enggak masalah, enggak masalah. Ya, nah satu lagi nih Pak, kalau sudah jalan kan banyak nih orang memakai itu ke rambut lah, ke kepala lah, ke ini segala macam. Kira-kira di sabun kita ini, kalau untuk ketombe dan segala macam itu bisa nggak sih hilangnya? Kalau ketombe sebenarnya bisa, cuman memang di sini tidak apa ya tidak fokus di untuk rambut. Ini fokusnya untuk kulit. Cuman sebenarnya bisa, tapi harus nanti ini ya nggak terlalu instan ya, karena memang fokusnya di kulit tak lihat ini. Di kulit ada tea tree, fokus ada di jerawat, ada di brightening, kekencangan, kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk ketombe bisa, tapi nggak terlalu maksimal. Mungkin mungkin ada beberapa satu dua atau berapa nanti yang mungkin oh saya pakai ini ketombe hilang. Ada juga karena memang beberapa yang sudah saya temui kemarin-kemarin formula yang tak pakai memang juga ada sabun yang bisa ini. Cuman memang ini tidak dikhususkan untuk ketombe. Tapi ketika ada yang tanya, Mas ini bisa untuk ketombe dan lain sebagainya, bisa untuk rambut dan sebagainya, bisa kayak gitu kan. Karena memang fungsi utamanya adalah cleansing, membersihkan kayak gitu. Nah,
Untuk di kita nih Pak, selama ini kita jalan di sabun yang sebelumnya ya di Livea, itu kita kan jadi ahli kosmetik, ahli skincare, dokter kecantikan langsung gitu loh, yang menjawab sesuka-suka hati kita, seenak dewe gitu, yang penting barang kita laku, ya kan? Nah, di kita ini masukan dari saya nih Pak, ada tim dokter atau yang seperti apa yang bisa menjelaskan hal seperti ini. Kenapa? Kadang-kadang kita menjelaskannya itu, ya udah, oh itu berarti palsu, dapat dari mana, ini segala macam. Nah, saya sih mintanya memanglah di Shine Beauty ini disempurnakan dengan keadaan yang sebelumnya. Jadi kami pun ketika ada pertanyaan di tim, ada beberapa pertanyaan yang mereka mungkin begitu mereka dapat kulitnya merah atau jerawat atau bagaimanapun. Jadi kami bisa menjawab sesuai dengan ilmu dan pengetahuan sainnya gitu loh Pak. Jangan kami asal-asal jawab, asal barang kami laku. Jadi gini, berkaitan dengan itu memang kan yang tak lihat kemarin ya mungkin di kompetitor lah memang ya aku nggak tahu jawabnya asal-asalan atau enggak kayak gitu kan. Yang jelas tadi yang tak terangkan adalah saya by data, jadi saya punya jurnal dan lain sebagainya kayak itu kan. Jadi sainsnya, ilmunya ada. Nah, itu saran yang bagus juga. Mungkin owner di sini mumpung ada owner sama tim manajemen. Nah, itu ada dokter dan sebagainya. Silakan disediakan. Karena memang walaupun saya bukan lulusan dokter, tapi saya lulusan kimia kayak gitu kan. Tapi saya tahu, makanya saya tahu berkaitan dengan oh ini kandungannya, fungsinya untuk apa dan lain sebagainya. Terus ini jurnalnya apa? Saya tahu semua. Makanya tadi saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Nah, enaknya apa? Usulan tadi bagus juga agar kita lebih terpercaya. Walaupun ketika nanti ada pertanyaan, saya paling jawaban dokter juga nggak jauh beda dari saya, karena kan, nah kayak gitu. Cuman lebih trustnya lebih ada, kayak gitu kan. Trustnya Ya, lebih betul. ada, kayak gitu. Ya, berarti untuk sementara kami bisa bertanya dengan Bapak ya, kalau terjadi apa-apa gitu kami Boleh, ya. masukannya ya Pak. Pasti. Kalau bisa semua pertanyaan itu dari mulai awal pertanyaan kita nanti open sampai nanti berapa itu dirangkum satu dua itu sebenarnya pertanyaan itu nggak ada 20 atau 25 walaupun ada 100% tapi intinya sebenarnya sama. Ya, Paling ada putar-putar itu paling aja. ya paling itu aja. Cuman ada makanya nanti itu di apa di list di draft lah nanti tak kasih kalau seperti ini jawabannya ini biar teman-teman nanti oh enak kan kayak gitu. Jurnalnya ini dasarnya dari mana ketika ada yang mungkin orang intelektual kok bisa jawab gini dasarnya dari mana? Kasih jurnalnya. Oh kasih ininya kayak gitu aja. Ya, tapi kalau apabila tim dokter yang menjelaskan, Ah jadi itu orang yang lebih berkompeten ya ya Pak. ya Jadi berkaitan apa dengan ya? kulit. Ya, Hmm. jadi lebih eksklusif lah Lebih tampilannya eksklusif kita, ya. timnya kita. Saran yang bagus juga. Pak, satu lagi saran. Itu tadi ada yang komplain katanya, ada yang bilang lah ya, bukan komplain. Bentuk sabunnya terlalu ceper. Jadi nanti kalau ditaruh di tempat itu ada sabun, gampang lenyet gitu. Jadi mau dia agak tebelin tapi kecil gitu. Bisa. Ganti paralon. Pakai paralon kan cetakan. Tapi ditaruh di tempat sabun cepet banyak, Pak. Biar beli lagi gitu ya, biar cepet banyak. Itu cuma jatuh, Pak. Ini masalahnya mereka cepet banyak, cepet habis katanya begitu. Yang iya, banyak karena dia tipis. Nanti paralon. Itu cetakannya bukan paralon kan? Paralon kan ya? Ya. Nanti paralon. Satu bisa satu memang bisa mungkin bisa suhu atau enggak yang tadi tak sampaikan kalau misal dia penyimpanannya dekat dengan air dan lain sebagainya karena itu sifatnya basah mungkin kan lama-lama juga larut dalam air apalagi tipis karena dia diameternya lebar. Nah, jadi kelihatannya agak walaupun dia enggak banyak tapi kan agak enggak tebel jadi kayak lentur kan kayak gitu. Iya, Nah, benar. beda dengan yang kecil tapi tebel ketika itu walaupun meleleh sedikit tapi kan masih ada. Oh ini keras-keras karena apa? Karena Hilang. lebar diameternya
kayak gitu. Itu sih. Jadi masalah lebar, masalah nanti itu tebel, monggo kan ada owner kan mau tetap di itu juga enggak masalah, tinggal nanti itu di apa namanya diedukasi kan, maksudnya ketika itu lebih banyak ya penempatannya gimana kayak gitu. Enggak masalah sebenarnya. Pak, satu lagi nih Pak, waduh agak cerewet ya saya. Emang saya cerewet ya Pak Pram? Pak Pram suka yang cerewet-cerewet katanya. Cerewet itu dia pasti bertahan. Makanya foundernya diajakin yang cerewet semua ini kayaknya. Kecuali Mbak Lala kali ya. Resiko kalau ngambil founder cerewet. Jadi Pak gini, setelah saya share warna sabun, mereka pada serem semua Pak. Jadi saya nge-share warna sabun itu agak antara tega dan tidak tega aja Pak. Jadi mereka apa nggak bisa nih warnanya ditukar gitu. Iya. Iya, saya menjelaskan pengaruh karbon. Apa tampilannya nggak bisa dipercantik lagi? Nah, gimana tuh mempercantiknya? Ya tanya kamu lah kalau itu gitu. manis Jawa. Oh boy. Pak izin nanya, ini untuk bisa buat muka sama untuk badan ya, Mas Sabda. Pokoknya intinya lebih ke kulit. Nah, belajar dari yang sabun kemarin gitu kan. Mau tanya ini pH-nya berapa ya? Kalau pH kemungkinan itu di 8. Biasanya ya, kalau sabun ya di 8 ya. 8 ya, berarti kalau 8 itu kan nggak bisa untuk misfi dong, bener nggak? Gini, kalau masalah untuk misfi, muka, kulit sebenarnya itu memang punya karakteristik pH tertentu. Sebenarnya 8 itu cocoknya adalah di badan aja, di misfi nggak cocok, di muka nggak cocok. Tapi itu tergantung dengan kita gimana cara masaknya, terus nanti kita tergantung juga gimana kita cara presentase ingredients-nya tadi, yang kita punya banyak aktif ingredient 10 tadi. Kayak gitu. Jadi fokusnya jangan di pH. Kalau fokusnya di pH, nanti orang semua nggak bisa jualan semua sabun. Ini sabun rata-rata mau dimanapun sabun pH-nya 8. Walaupun itu sabun, misal ada sabun, Mas ini saya ada kok sabun Misfit, cek pasti pH-nya 8. Karena apa? Sabun sifatnya adalah basa. Basa pasti di atas 7. Nah, kayak gitu. Makanya kalau pH itu jangan dipermasalahkan karena itu enggak faktor utama untuk bisa dipakai di muka atau bisa dipakai di misfi. Tapi adalah gimana caranya, yang penting sabun itu dipakai aman, terus juga ingredients-nya aman. Kan kayak gitu. Gitu. Iya, soalnya kadang-kadang ada beberapa yang kritis tuh Ya, nanyanya pasti, sampai sedetail itu pasti, gitu kan. pasti Jadi nggak jangan mungkin. sampai kayak waktu di sebelumnya gitu kan, kita dianggap overclaim gitu kan, karena nggak bisa jawab Pasti. pH berapa, tahu-tahu katanya bisa buat misfi katanya. Emang tahu pH misfi buat berapa? Berapa ya? Aku bilang. Nanti juga pasti ada yang nanya gitu lagi, Mbak. Nanti pasti. Ya makanya dijawab aja, dijawab. Semua sabun, makanya ketika ada yang ngeyel, tunjukin sabun mana. Yaitu karena semua sabun itu pasti basah. Gitu. Dan basah itu pH-nya di atas 7, pasti 8 atau enggak 9. Nah, yang bagus adalah 8 karena itu mendekati netral. Jadi mau dipakai di kulit, di wajah, di misfi dan lain sebagainya itu enggak terlalu ngaruh kayak gitu. Enggak terlalu berbahaya lah. Satu lagi Mas, ini kan ini bukan ngomongin yang sebelah ya, tapi aku belajar dari yang sebelah kan, katanya ini kalau yang sebelah kan mengklaim aman dari bayi sekalipun gitu kan. Nah, apakah memang truly aman gitu buat Untuk baby ya, bukan untuk baby, bukan untuk Gini, balita. Mbak. Kalau untuk bayi aman. Kalau memang untuk bayi aman. Tapi usahakan maksudnya dipakai di badan saja. Ya. Maksudnya karena kan bayi kan
kalau balita sih udah lumayan berumur ya, enggak masalah. Mau dia kadang kepedesan, kadang apa kayak itu. Karena ini sabun memang sabun bukan khusus sabun baby, kecuali sabun baby ke depan mungkin kita next buat khusus sabun baby. Kalau misal ada ya enggak masalah, nanti tak buatkan khusus sabun baby. Tapi kalau yang ini kayak gitu kan, karena ini memang fungsinya adalah sabun biasa, Mas bisa enggak? Bisa. Sabun itu aman dipakai, cuman kalau bisa untuk sementara menghindari di bagian badan aja. Karena gini, karena dulu kenapa saya sempat sempat inget tuh, kenapa salah satu apa teman saya kan juga jadi bos kayak gitu kan. Saya tanya, kenapa kamu jualan sabun kayak gitu kan? Dia bilang gini, logikanya gini Mas, orang dari lahir sampai mati siapa yang nggak pakai sabun? Nah kan kayak gitu, ya kan? Nah makanya bayi pun itu logika dasar untuk jualan sih. Jadi ketika itu dipakai bayi bisa, cuman ya lebih safety aja karena itu masih bayi ya, bukan balita. Gitu sih Mbak. Berarti sabun bayi itu pH-nya juga 8 ya, Mas? Sabun bayi itu yang kalau yang batang itu pH-nya 8. Kalau misal yang cair itu bisa sesuka kita. Contoh, facial wash itu bisa kita buat sesuka kita pH-nya, mau pH berapa. Atau enggak sabun bayi yang oil apa itu baby oil atau enggak apa itu pH-nya bisa kita ubah. Tapi kalau itu sabun batang, entah itu klaimnya sabun batang Misfi atau itu sabun batang untuk bayi untuk apa itu pasti pH-nya basah. Suhu buat apa dulu nih Mas? Buat penyimpanan. Jadi gini, jadi kalau misal suhu sabun itu meleleh sebenarnya di suhu 70 derajat ke atas. Jadi kalau misal ada yang bilang ini saya ditempatin di rumah kok meleleh dan lain sebagainya, itu jelas sebenarnya nggak mungkin. Kayak gitu karena suhu meleleh sabun itu adalah di kisaran 70 ke atas. Itu meleleh. Kalau misal itu di dalam rumah itu jarang-jarang yang meleleh. Sabun melelehnya adalah kena suhu panas sama kena air karena kan apa sifatnya kan basah jadi larut dalam air kan kena air ya kayak gitu. Nah, ketika di dalam mungkin kok Mas kok jadi meleleh ketika di dalam rumah kayak gini. Nah, itu cek kelembapannya. Siapa tahu ruangan itu lembab banget atau apa. Nah, itu juga bisa jadi. Karena selain suhu itu juga kelembapan apa namanya mempengaruhi. Jadi kalau bisa ruangan yang ya nggak terlalu lembab, maksudnya ya biasalah ruangan biasa kayak gitu. Ya betul ada sirkulasi udaranya dan lain sebagainya. Tapi kalau misal dibawa di perjalanan dan lain sebagainya, saya rasa nggak mungkin lah sabun kayak gitu kecuali ya karena melelehnya di suhu 70. Tapi kalau memang itu meleleh berarti mungkin memang benar-benar panas kan di perjalanan atau enggak kena apa sampai suhu itu. Ya, nah, betul. Yang jelas Satu meleleh lagi, gitu itu. aku mau tanya. Satu lagi, apa namanya kan kalau di sabun yang sebelumnya, apa sih ada mereka suka mengkristal gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya apa gitu dan kenapa kadang-kadang mengkristal, kadang-kadang enggak gitu. Soalnya gara-gara mengkristal itu suka dibilang kok punya saya nggak mengkristal berarti ini palsu ya gitu. Jadi jawaban yang sebenarnya itu gimana sih harusnya? Mengkristal enggaknya, saya juga sempat heran sama yang kemarin. Itu sebenarnya adalah faktor kadar air terlalu banyak. Bukan faktor di dalamnya, oh ini ada ini lebih bagus, ini ada palsu. Enggak. Sebenarnya itu masaknya yang enggak kurang sempurna lah. Kadar air masih terlalu banyak. Jadi ketika didiamkan, jadi dia kelihatan kayak bintik-bintik embun, Iya, kecil-kecil kayak gitu kan. katanya itu Itu kandungan bukan kolagennya banyak gitu. bukan nggak ada kolagen atau zat aktif keluar setelah dimasak itu nggak ada kecuali dipakai karena dia udah menyatu. Itu kebanyakan zat air, kadar airnya. Nah, itu uji stabilitasnya produk itu berarti belum bagus. Sabun yang bagus adalah kadar airnya itu seimbang. Jadi ketika mau itu ditempatin
ditempatin di mana itu ya nggak ngembun. Oh, Kayak gitu, oke. nggak ada makhluk. Dan Itu kadar Randy air. pinter kan? Selama ini bego kan? Gara-gara kristal. Makanya Ribut. perlu ahli dan dokter. Betul, betul. Mas Sabda, aku mau tanya ini. Aku mau tanya ya. Kan jadi kan penjelasannya bahwa itu kadar airnya tinggi gitu. Nah, waktu kita ketemu sama yang bikin kan, kemudian dia menjelaskan tentang kadar minyak dan hubungannya dengan busa. Aku kan udah pakai yang produk yang ini ya. Itu kan lebih berbusa daripada produk yang hijau kemarin. Dan aku lebih cocok pakai yang ini memang karena aku merasa kandungannya itu lebih bersih gitu. Mungkin ada charcoalnya atau bagaimana begitu. Nah, itu ada hubungannya kalau beliau menjelaskan ada hubungannya dengan gula itu gula pabrik atau itu gula asli, kemudian minyaknya terbuat dari minyak apa? Apakah itu benar mempengaruhi busa dan kepadatan sabun? Terus tadi kan Mas Ada bilang tentang kandungan air begitu. Kandungan air kan semakin banyak berarti kualitasnya kurang bagus gitu. Gitu kan ya? Ya, mungkin Jadi, bisa dijelaskan Mas itu. jadi berkaitan dengan busa itu tidak ada hubungannya dengan gula. Nah, kalau busa itu hubungannya itu dengan yang namanya minyak. Minyak memang bagus minyak, kualitas minyak semakin bagus, itu busanya akan semakin banyak. Makanya tadi saya bilang di atas, yang samping sebenarnya oke, cuman kualitasnya kan di awal tadi saya bilang kualitas minyaknya berganti-ganti. Makanya itu kadang busanya nggak stabil. Nah, diusahakan di kita nanti kualitas minyaknya yang best quality. Jadi karena itu mempengaruhi busanya. Selain ada zat aktif sendiri untuk fungsi si busa ini, si foam menghasilkan foam ini, kayak gitu. Untuk yang apa namanya, untuk gula itu berpengaruhnya itu terhadap hardness, kekerasan, sama transparansi sebenarnya. Fungsi utamanya itu hardness sama transparansi. Ketika sabun itu belum belum dipakai apa-apa, itu lembek dan lain sebagainya, itu formulasi gulanya belum stabil, kayak itu. Oh, Tuh, berarti bukan banyak sedikitnya tapi belum stabil ya. belum Karena stabil. kemarin itu aku ingat banget waktu di Dirjat itu ada yang tanya, kemudian beliau bilang bahwa oh itu yang keluar bintik-bintik itu berarti kadar gulanya begitu. Itu berarti Nggak bukan, kadar itu gula, berarti air ya. nggak ada kadar gula keluar, itu nggak ada. Mau dicari di mana kadar gula, nggak. Kalau gula darah ada ya kan, tapi tapi kalau kadar gula itu nggak ada yang keluar, kayak gitu Mbak. Ya, ya, oke. Oke. Ya, cukup Mas. Mas, mau tanya lagi. Kalau untuk sabun, itu kan biasanya kita suka ngasih tuh free tempat sabun atau segala macam. Sabun kita itu wadahnya yang biasa, yang sudah itu kan tertutup ya. Tidak ada sama sekali sabun yang kita sudah pakai. Kita cuci, taruh di wadah, tapi wadahnya itu tertutup. Atas bawah, nggak ada sama sekali udara yang masuk lah kalau saya lihat, rapat. Itu bagus apa enggak? Terus satu lagi, sabun yang sudah ada kemarin, itu ditaruh di satu tempat aja, itu sampai semut itu banyak menghinggap gitu loh Mas, banyak di situ. Sampai tikus pun juga suka makan sabunnya. Nah, itu masalahnya kenapa gitu. Ini kalau berkaitan dengan yang tadi wadahnya tertutup, itu sebenarnya kurang bagus. Tapi bisa diakali. Bisa diakali ketika tetap nggak mau pakai, karena memang punyanya satu-satunya ya wadahnya seperti itu, ya nggak masalah. Kita juga nggak ini kan. Nah, itu usahakan ketika setelah memakai, usahakan tempatnya itu kering, jangan basah. Ya. Kecuali kalau mau nggak dikeringin dulu, nggak apa, itu yang itu bagusnya kalau misal tempatnya itu ada sirkulasi udaranya, misal ada bolongannya sedikit buat keluar air dan lain sebagainya, atau ada garis-garis apa, itu nggak masalah. Tapi kalau itu tempatnya tertutup, banyak kotak atau apa, ya kita juga nggak ngelarang kalau dia tetap karena punyanya itu ya namanya, tapi usahakan kering. Itu Mbak. Gitu. Satunya apa ya tadi ya? Saya lupa ini. Satu. Disemutin. Makan sabun. Enggak gini. Semut kan identik dengan ada gula, ada semut. Nah, ya kan? Nggak mungkin semut itu mendekat ke sabun atau ngerogoti sabun tanpa adanya manis-manis atau apa. Nah, berarti
ada tanda petik nih, sabunnya ini ada apa kok digerotin semut, berarti mungkin salah satunya gulanya terlalu banyak atau enggak. Coba itu bisa dicek ketika sabun yang gulanya terlalu banyak itu ketika awal dipakai itu lengket sama licin, agak basah-basah, itu gulanya nggak stabil. Nah, itu bisa itu digapi semut atau apa. Tapi kalau misal formulanya stabil, semasaknya oke dan lain sebagainya, itu nggak ada sabun digerogoti semut, itu nggak ada. Yang ada semut lari itu kena air sabun ya kan. Terus satu lagi Mas, pengaruh terhadap gula terhadap wajah ini banyak atau sedikitnya, itu pengaruhnya ke kulit gimana? Gula nggak ada pengaruhnya ke kulit. Gula di situ hanya sebagai apa namanya ya, sebagai pelengkap formulasi base sabun. Base sabun tanpa adanya gula itu kekerasannya, tadi saya bilang hardness-nya, kekerasannya sama mungkin ketika sabun itu transparasi itu kurang, tapi tidak ada pengaruhnya di kulit. Itu enggak masalah. Yang ada pengaruhnya di kulit adalah eh, aktif ingredients-nya tadi, manfaatnya tiap aktif itu beda-beda. Nah, itu yang bisa mempengaruhi kulit. Kalau gula itu mempengaruhinya di base sabun. Base sabun itu berarti apa? Berarti teksturnya seperti apa, visualnya seperti apa. Nah, itu gula mempengaruhi kayak itu. Tapi kalau untuk mempengaruhi di kulit, gula enggak ada masalah. Ke malam. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman miliarder Sign ya. Sign Beauty. Ya, mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi, dan mudah-mudahan tidak bertambah bodoh ketika bergaul di dunia multi-level marketing. Karena sebenarnya kalau saya ketemu orang multi-level marketing itu paling males, Pak. Bener, paling males. Kenapa? Orangnya bodoh-bodoh tapi sok pinter. Apapun itu bisa jadi gitu loh. Di dunia MLM itu apapun bisa jadi. Saya sedikit aja, saya sedikit garis bawahi dari Cut Marla tadi deh. Saya sedikit menyimak. Ada nggak sabun buat misfi? Sampai kambing bertelur, sampai yang namanya sapi bertelur, misfi itu nggak boleh kena sabun. benar. Nah, Itu basicnya tahu Mas, cuma kan jadi ada yang mengklaim jadi bisa, makanya jadi sebelum kita lanjut, saya mau jelasin dulu sedikit supaya nanti kita berpikirnya secara ilmiah, tidak dengan perasaan, ya, tidak baper-baperan. Kita akan berbicara secara ilmiah. Perkenalkan, nama saya Apoteker Bagus Setiawan, Sarjana Farmasi, Master of Science. Saya lulusan dari Universitas Gajah Mada. Universitasnya kecil di samping Selokan Mataram. Saya kuliah itu hampir 8 tahun. Ambil S2 itu 2 tahun. Begitu sampai di dunia nyata kalah sama orang MLM. Orang MLM itu apapun bisa. Ya enggak? Cacar pakai sabun, ini pakai sabun. Sedikit saja. Nanti karena kita akan masuk nih tentang kolagen. Kolagen itu Anda mau pakai di topical, topical itu pakai di kulit. Kolagen itu pakai di topical. Kalau dia tidak dalam keadaan peptidanya, Anda pakai 1 ton, 2 ton, 3 ton, sampai 10 ton setiap hari nggak akan ngefek di kulit. Itu kolagen, hukumnya kolagen. Ya, nanti kita akan masuk lebih dalam di sana. Kedua, tadi Cut Marla. Nah, ini teman-teman kan jualan sabun nih. Ya, jangan sampai nanti teman-teman itu
jadi salah. Karena bisnis multi level marketing itu bisa menjadi bisnis pahala berjamaah atau dosa berjamaah. Nanti yang dosa berjamaah itu paling banyak nanti di akhirat dituntut siapa? Ownernya. Tuh, Mas Pram tuh kalau salah. Nah, habis ownernya istrinya tuh nanti dituntut tuh. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Sedikit saja. Miss V, ini ibu-ibu, ya, Bu Alita, Bu Ros, Bu Amelia, Bu Cut Marla, kan punya vagina semuanya. Ya kan? Ada dari keempat orang ini yang nggak punya vagina? Punya semua kan? Pulang Thailand, Pak, kayaknya hilang kali itu. Oh, pulang Thailand. Nggak boleh baper-baperan. Saya akan menjelaskan secara ilmiah. Gini, sedikit tentang sabun nanti. Hati-hati dengan sabun, terutama dengan vagina. Vagina itu kadar pH-nya itu antara 4,5 sampai 5,5. Itu pasti. Nggak boleh lebih daripada itu. Kenapa? Karena di dalam vagina wanita, di dalam vaginanya Bu Alita, dalam vaginanya Bu Ros, Bu Amelia, dan Cut Marla, itu Tuhan sematkan di sana namanya Lactobacillus sp. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghasilkan asam laktat. Kalau dia terkena basah, lactobacillusnya mati. Kalau lactobacillusnya mati, nanti asam laktatnya tidak bisa diproduksi. Kalau lactobacillusnya tidak bisa diproduksi, asam laktatnya tidak bisa diproduksi, nanti terkena keputihan. Ya, teman-teman MLM, dengarkan baik-baik, jangan sampai salah nanti. Ya, gunakan sabun Science Beauty, itu hanya untuk, mungkin untuk wajah, mungkin untuk badan. Jangan sekali-kali gunakan untuk Miss V. Karena apa? Efeknya nanti panjang. Kita berbicara tentang kolagen. Kolagen itu adalah protein esensial, 30%. 30% kolagen itu adalah penyusun dari tubuh Anda, mulai rambut, mulai kulit, mata, kuku, gigi, tulang. Semuanya itu isinya kolagen 30%-nya. Anda bisa bayangkan. Dia peranannya gede banget, penting banget, banyak banget. Permasalahannya ketika wanita, ini terutama wanita, kolagen itu ketika dia bertemu dengan kolesterol, dia akan dirubah untuk menjadi sebuah bahan baku, yaitu bahan baku apa? Hormon yang dipunyai wanita. Hormonnya namanya estrogen. Ya. Hormon estrogen itu membuat apa? Membuat kulit wanita lebih halus, membuat suara wanita lebih merdu, lebih kecil, membuat wanita ada pinggulnya, membuat wanita setiap bulan itu pasti datang bulan. Masalahnya kolagen itu kalau wanita ketika umur 20 tahun itu nggak bisa diproduksi. Ya. Setiap 1 tahun, misalkan dari 20 ke 21 turun 1%, 21 ke 22 turun 1%, 22 ke 23 turun 1%, terus seperti itu. Contoh, Bu Alita umur berapa sekarang? 46, Pak. 46, berarti sudah kehilangan 26% kolagen. Berarti bersiap bentar lagi menopause. Diperbanyak Karena kolagen itu berkaitan erat dengan menopause. Karena begitu kolagennya drop, estrogen tidak bisa diproduksi lagi. Ya, ingat, umur berapa tadi kita tidak bisa memproduksi kolagen? Umur 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Makanya kita butuh asupan kolagen. Kolagen paling bagus masuk di dalam tubuh itu pertama intravena. Jadi suntik di vena. Itu paling bagus. Intravena, ya, disuntikkan, diinfus, kolagennya masuk, itu paling bagus. Yang kedua adalah apa? Oral. Syaratnya oral itu diminum. Syaratnya oral adalah kolagennya sudah dalam bentuk gamma peptidnya atau peptidanya. Peptida itu apa? Berarti molekulnya sudah lebih kecil daripada molekul kulit Anda. Jadi penyerapannya lebih optimal. Kolagen itu bentuknya double helix. Jadi muntir seperti ini. Berputar seperti ini. Ketika kolagen itu berkurang, ikatan double helix ini makin kuat. Semakin ikatannya makin kuat, dia akan menarik apa? Air di sekitarnya. Ya, makanya lihat, begitu kolagen Anda berkurang, mohon maaf, ibu-ibu makin, wanita itu kalau dibilang gemus, marah, makin besar, gitu aja. Ya. Ketika kolagennya makin turun, ibu-ibu itu makin besar. Ketika kolagennya makin turun,
karena estrogennya tidak bisa diproduksi, ibu-ibu makin cerewet. Kenapa cerewet? Karena air yang ada di dalam tubuhnya itu ditarik sama kolagen. Ini bener loh. Saya nggak bercanda. Jadi kolagen Kedua. makin turun, ulang lagi Pak, gimana Pak kalau kolagen makin turun? Kalau kolagen itu turun, ya, karena sudah tidak bisa diproduksi kan. Kalau sudah tidak bisa diproduksi, dia akan mempengaruhi hormon utama wanita namanya hormon estrogen. Nah, kalau hormon estrogennya sudah terganggu, keseimbangan hormonnya sudah terganggu, makanya wanita badannya tambah besar. Makin tua makin cerewet kan gitu kan. Itu tanda-tanda orang kekurangan kolagen, itu sudah pasti. Ya. Kemudian apa? Munculnya garis-garis di wajah. Garis-garis di wajah itu bukan karena dari luar. Garis-garis di wajah itu biasanya karena kekurangan kolagen. Yaitu tadi, kolagennya double helix. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu, saya gambarkan tentang kolagen yang bentuknya double helix, DNA-nya double helix, ketika dia berkurang, ikatannya makin kuat. Kalau sudah ikatannya makin kuat, dia menarik air yang ada di sekitar, makanya jadi keriput. Ketika kolagennya turun, keseimbangan hormon estrogennya sudah terganggu, gampang banget tuh jerawatan. Makanya lihat, ibu-ibu menjelang menstruasi, jerawatan nggak? Lihat, mohon maaf ya, mohon maaf. Ibu-ibu menjelang menstruasi, payudaranya sakit nggak? Kenapa sakit? Ada yang bisa jawab? Ayo, nih ada Cut Marla, ada Bu Amelia, ada Bu Ros, ada Bu Alita yang setiap bulan mengalami menstruasi. Kenapa saat menstruasi payudaranya sakit? Pengen dipegang, Pak. Kenapa ayo? Karena ingat ya teman-teman, ini di sana ada rongga. Rongga-rongga itu isinya adalah protein, isinya adalah kolagen. Jadi ingat. Jangan salah, saya nggak mau nanti Mitra Sense Beauty itu seperti mitra-mitra MLM yang lain. Oh, ini sabun bisa mengencangkan payudara. Nggak ada sabun yang bisa mengencangkan payudara. Suruh ketemu saya kalau ada sabun yang bisa mengencangkan payudara. Kenapa? Payudara itu isinya lemak. Ya, kalau nggak percaya, sekarang coba dilihat payudaranya masing-masing di belakang. Karena payudara ini lemak. Di bawahnya otot fitula. Kalau mau payudaranya kenceng, caranya bagaimana? Caranya push up. Olahraga. Nah, kenapa rasanya sakit? Karena tadi, saat menjelang menstruasi, yang berperan penting adalah hormon estrogen. Di sini ada rongga-rongga yang harusnya terisi oleh kolagen, karena semakin berkurang, dia mengembang, itu sakit. Tadinya, kalau pas kolagennya banyak, dia mengembang terisi, ya nggak sakit. Nah, ini mungkin ibu-ibu baru tahu nih, ya kan? Nah, kolagen itu penting. Nanti makanya jangan heran kalau ada teman-teman yang mengkonsumsi Science Drink kolagen drink, yang menopause tiba-tiba menstruasi lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kolagennya ada lagi, hormon estrogennya diproduksi lagi. Jangan heran kalau ibu-ibu nanti konsumsi Science kolagen drink, tiba-tiba keinginan seksualnya bertambah. Kenapa? Ya karena estrogennya diproduksi lagi. Ya, kemudian kulit Anda itu seperti balon. Tahu balon ya? Balon itu semakin Anda tiup, semakin gede, itu semakin cerah. Ketika balonnya mengempis, dia semakin gelap, sama seperti kulit Anda. Kulit Anda ketika terisi oleh kolagen, minum, terisi kolagen, dia mengembang, kelihatannya cerah. Seperti itu. Tidak ada produk yang bisa memutihkan. Ingat, teman-teman, tidak ada produk yang bisa memutihkan. Kalau ada produk yang bisa memutihkan, itu Anda jualannya nggak sah di Pulau Jawa. Anda langsung ke Papua, itu pasti laku keras. Yang ada adalah mengurangi pigmen. Pak, saya konsumsi kolagen.
kenapa kok kulit saya makin cerah? Nah tadi, lubang-lubang atau bola-bola dalam kulit, nanti kita belajar tentang kulit. Kulit itu di bawahnya ada lubang-lubang yang terisi kolagen. Kalau semakin dia terisi, dia mengembang, semakin cerah. Ya. Ingat, kolagen itu adalah 30% protein esensial. Anda kekurangan zat besi, minum zat besi. Anda kekurangan vitamin, minum vitamin. Nah, ibu-ibu itu pasti kekurangan kolagen. Makanya Anda harus minum apa? Asupan kolagen. Kolagennya yang seperti apa? Kolagennya sudah berbentuk peptida, gamma peptide. Ya, kandungan per saji kita kurang lebihnya 5.600 mg per saji. Jadi kurang lebihnya 5,6 gram per saji ya, setiap Anda minum. Kenapa harus banyak? Karena nanti di dalam pencernaan Anda akan tereduksi. Tereduksinya oleh apa? Tereduksinya oleh HCl. HCl yang dikeluarkan oleh apa? HCl yang dikeluarkan oleh lambung Anda. Kira-kira teman-teman paham atau makin bingung? Bingung bahasanya Pak, boleh nanti di-share nanti berbentuk apa ya? Biar Bu Alita dihafal. ada yang mau ditanyain. Bu Alita ada yang mau ditanyain. Ditanya sih enggak, sebenarnya sih sudah paham. Cuman kalau untuk menyampaikan nanti ke tim, saya seakan-akan menjadi ahli pula di dalam rumus apoteker dan segala macam. Cuman kalau seandainya nanti menyampaikan sedikit banyaknya nanti, mungkin kita akan sampaikan pada saat kita home sharing dan segala macam, ketemu dengan tim. Jadi jangan sampai yang kita sampaikan itu salah. Saya mohon ke Bapak, nanti tolong dibuatkan semacam PDF dan segala macam. Mungkin saya harus belajar kembali dan mencatatnya. Salah satunya itu. Terus yang kedua, saya pun juga gak asal ngomong Pak, hormon apa tadi, ini apa tadi. Kadang-kadang catatan saya pun juga salah, tak apa tadi hormon yang saya ini. Tenang, Bu Alita katanya Pak Pram sebagai ownernya Sains nanti mau keliling-keliling katanya begitu. Oh, iya. Oh, siap. Ya. Ya, boleh. Nanti kita akan belajar tentang kolagen. Kita berbicara kolagen. Kolagen itu adalah long life product. Long life product. Kita bicara tentang kolagen karena sampai kapanpun kita butuh yang namanya kolagen. Cuman kolagen dalam bentuk seperti apa yang kita butuhkan, nah inilah yang menjadi keunggulan kita. Karena kita sudah dalam bentuk gamma peptide-nya. Kedua, kolagen yang dipakai oleh Sense Beauty adalah kolagen yang berasal dari teripang atau gamat. Kenapa saya ambil dari gamat? Satu, dari faktor kehalalan. Bagi umat muslim, semua makhluk laut itu halal. Nggak perlu ditanyakan lagi. Kedua, karena 80% kandungan dari tubuh si gamat itu adalah kolagen. Jadi kandungannya gede banget. Dan bentuknya sudah gamma peptide. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mencatat, insya Allah nanti di ujian akhir semester ini akan keluar. Pak, sepertinya saya harus kalau di sini harus cum laude lagi, sama-sama anak UGM kita Pak. Jadi cum laude. Fakultas apa Bu Alita? Saya ini ya. Jadi catatannya terlalu cepat, saya takut salah nanti dalam menerangkan. Jadi saya mohon nanti untuk dirangkum lagi. Boleh. Kagama juga ternyata ya? Ya, kagama Pak. Angkatan berapa Bu? Angkatannya kalau saya masih muda Pak, kalau di sini 2007 kalau untuk magister kenotariatannya. Weh, saya 2003 udah lulus. Reoni. Ya, cuman udah terlalu banyak Pak, MM juga, MKN juga, Eskom juga, jadi SH juga, jadi udah banyak banget. Terakhir MKN-nya di UGM Kagama. Keren. Oh, bagus. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Aku izin tanya. Ya. Ini ada kemarin tim yang kebetulan dari Herbalife, jadi kemarin langsung nanyain kalorinya berapa katanya. Nggak bisa jawab, Jadi, nanti ditanyakan. saya tuh heran loh. Saya heran. Oke deh, sedikit saya bahas Herbalife.
Teman-teman ketika bahas Herbalife, orang-orang bisa langsing ya? Bisa kurus ya? Katanya. Ya kan? Ya kenapa? Wong nggak boleh sarapan, Iya, betul. woi makan sayur lodeh nggak boleh, makan sambal tumpang nggak boleh, makan rendang nggak boleh. Selalu yang ditanyakan adalah apa? Kalori. Kalori itu sebenarnya apa sih? Kalori itu adalah jumlah tenaga yang dibutuhkan, ATP, ADP-nya yang dibutuhkan setiap orang. Dan setiap orang itu beda-beda. Cut Marla sama Bu Alita itu jelas kalori yang dibutuhkan beda. Ya, itu sudah beda banget. Apalagi Bu Ros sama Bu Alita, jauh beda sudah kalori yang dibutuhkan. Maksudnya apa itu, Pak? Ini. Kalori yang dibutuhkan pasti banyak Bu Ros. Kenapa? Benar. Bukannya saya. Kalori yang dibutuhkan justru banyak Bu Ros. Enggak. Karena Bu Alita menyimpan glikogen yang lebih banyak. Bahasanya diperhalus menyimpan ini glikogen yang lebih banyak. Maksudnya karena kolagen saya berkurang, Pak, gitu. Bukan. Karena apa? Antara Bu Ros sama Bu Alita lebih cabi mana tuh? Cabi-cabi cantik saya sih, Pak. Kalorinya dibutuhkan Bu Ros lebih banyak. Karena Bu Alita sudah menyimpan glikogen di dalam bentuk yang lebih banyak. Jadi setiap orang itu beda-beda kalori. Rata-rata per saji itu tidak sampai dengan 100 kalori. Nah, kalori itu habis dipakai untuk apa sih ketika Anda minum, Anda bergerak? Sudah habis glukosa. Glukosa itu pasti akan berubah menjadi glikogen. Glikogen itu akan berubah menjadi lemak. Seperti itu. Makanya, Pak, saya itu sudah minum obat diet kesini. Kenapa saya nggak bisa kurus? Nah, minumnya es teh manis. Makannya nasi. Karena apa? Apapun glukosa akan dirubah menjadi glikogen. Ketika sudah dirubah menjadi glikogen, dia akan disimpan dalam tubuh Anda dalam bentuk lemak. Makanya sebenarnya kita tidak makan 3 hari pun tidak akan mati. Kenapa? Karena kita akan memaksa tubuh kita untuk membakar lemak lebih kencang. Seperti itu, Cut Marla. Baik, terima kasih. Maaf ya, karena ini bahasanya tidak bisa disederhanakan kalau yang ini. Iya, Saya tidak bisa ngomong nanti, oh ini adalah apa itu? Detox, enggak. Itu andalan orang MLM kan gitu. Itu detoksifikasi gitu kan. Itu adalah purging gitu kan. Nah, itu andalan orang MLM tuh. Padahal emang nggak cocok. Ya padahal nggak cocok gitu aja. Tapi kan kalau kita ngomong nggak cocok, nggak laku nanti produknya. Wah, ini purging lah, ini detoksifikasi lah gitu kan. Makanya orang MLM tuh jauh lebih pinter dari kita yang kuliah di kedokteran, kuliah di farmasi. Luar biasa. Ya penting cuan ya. Ya nggak apa-apa kan, dosanya kan nanti kan Bapak owner yang nanggung sampai itu. Udah, nggak apa-apa. Ada yang nanggung tuh paling atas tuh ya. Iya. Kandungan lainnya, Pak. Apa sih kemarin apa, Pak ya? Yang Apa, Bu Amel? Pakai susu etawa. Oh iya, kenapa kita pakai susu etawa? Karena susu etawa itu rendah laktos. Laktosanya sangat rendah, jadi membuat kita hipoalergenik, juga tidak gampang alergi. Beda dengan susu sapi. Susu sapi itu laktosanya tinggi banget. Kalau laktosanya tinggi banget, diurai sama tubuh itu susah. Makanya rata-rata orang kalau minum susu sapi mencret. Kenapa? Laktosnya nggak bisa diserap sama tubuh, nggak bisa dipecah sama tubuh dibuang. Seperti itu. Jadi teman-teman, saya saranin gini, nanti kalau Anda konsumsi Shine Beauty, ya setelah konsumsi Shine Beauty, minumlah air putih yang banyak. Itu akan memberikan efek yang jauh lebih bagus. Begini, sedikit nih pengetahuan lagi. Kalau kita minum air putih, ya kita minum air putih, kemudian selisih berapa menit, biasanya kita kencing ya. Iya. Nah, saat kita kencing, itu bukan air yang kita minum tadi keluar. Bukan.
Saat kita kencing itu adalah air 10 sampai 15 hari yang lalu itu yang baru keluar. Jadi saat kita minum 2 liter tiba-tiba kita kencing. Orang selalu berpikir kan, oh saya minum keluar. Enggak. Tapi kenapa Pak, kalau misalnya kita makan jengkol, ini segala macam keluar kok itu baunya bau jengkol, apakah itu nggak kencing hari itu? Bukan masalahnya di situ. Karena jengkol, makanan, itu yang mensintesa, itu bukan lambung. Yang mensintesa adalah hati, liver. Segala makanan, segala racun yang mensintesa adalah liver Anda. Sisa-sisa sintesa, sisa-sisa metabolisme dari liver didorong kemana? Didorong ke ginjal. Di ginjal, di kandung kemih, dia ketemu dengan air. Sisa-sisa sampah tadi bertemu dengan air. Ketika kencing, airnya bau jengkol. Sintesanya oleh liver. Nah, kalau air, jadi tubuh kita ini 80%-nya air. Tubuh kita 80%-nya air. Ya, jadi tergantung ibu berat badannya berapa. Misalkan berat badannya adalah 80 kilo. Ya. Berat badannya 80 kilo. 80%-nya air loh. Tuh, berarti kurang lebihnya 60 atau 56 kilogramnya adalah air. Saat minum, itu yang didorong adalah air 10 hari yang lalu, air 15 hari yang lalu yang masih mengendap di dalam tubuh. Makanya, saya sarankan ketika Anda mengkonsumsi Shine Collagen Drink, setelah itu konsumsi air yang banyak, supaya apa? Supaya air yang ada 10 hari, 15 hari yang lalu, itu terbuang. Kalau airnya sudah terbuang, airnya terganti baru, kolagen gamma peptide-nya gampang sekali diambil tuh. Diambil sama air yang bersih, diserap oleh jonjot-jonjot yang ada di usus, kemudian masuk di dalam pembuluh darah. Begitu. Agak sulit ya kali ini ya pelajaran MLM malam hari ini ya. Iya, sulit Pak. Tapi keren banget, mahal ini kayak gini. Saya kalau diajak kayak gini sampai pagi aja saya mau nih Pak. Biar kurus, supaya mendorong air saya yang 80%, saya keluarkan gimana caranya gitu loh. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Nah, untuk kolagen ini umur berapa boleh konsumsi nih Pak? Jangan dari bayi pula nanti kita konsumsi. Ngapain? Dia nggak butuh kok. Dia kan nggak butuh. Maksudnya biar laku. Oh boleh. Gini. Teman-teman, seorang marketing yang handal adalah marketing yang bisa membuat orang tidak butuh menjadi butuh. Saya sarankan adalah sebenarnya anak-anak yang pubertas, anak-anak cewek yang mulai pubertas, itu mulai konsumsi Shine. Itu keren. Kalau buat anak-anak kecil-kecil gitu, nggak ada pengaruhnya. Karena dia masih full kolagennya. Nah, bikin sebuah campaign, bikin sebuah kampanye. Ya kan? Saat anak mulai menstruasi, saat itulah anak membutuhkan Shine Collagen Drink. Tidak ada masalah, Kapri. Dan kalau Anda punya anjing, punya kucing, sangat bagus buat pertumbuhan kucing. Ya, karena dia punya etawa yang low laktos. Ingat loh, sekarang penggemar kucing, komunitas kucing itu banyak banget. Kucing sangat butuh sains nih. Jadi pangsa pasarnya lebih luas lagi, jangan hanya dijual ke manusia. Orang yang punya kucing, yang kucingnya minum susu, paling bagus adalah dengan susu etawa. Kasih susu etawa ini apa, Pak? Apa? Apa sih gunanya susu etawa itu? Satu, susu etawa adalah salah satu minuman yang paling disukai oleh Rasulullah. Ya. Kemudian Allah meletakkan semua magnesium Mg. Mg itu sebagai apa? Sebagai fungsi transdermal yang ada di dalam tubuh kita yang mengalirkan antara
aliran listrik yang ada di dalam tubuh kita, Allah menitipkannya kemana? Ke etawa, ke kambing. sedikit ini nih, sedikit agak agamis gitu ya. Magnesium itu adalah protein atau salah satu kandungan mineral yang paling dibutuhkan oleh tubuh Anda. Nah, magnesium itu bekerjanya secara transdermal sebenarnya. Magnesium gunanya untuk apa? Salah satu darah Anda itu bisa mengalir itu kalau ada magnesium. Ya, mau Bu Ros, mau Bu Amelia, mau Bu Alita, mau Cut Marla atau semuanya, pembuluh darah Anda itu kalau disambung-sambung panjangnya 2,5 kali keliling bumi. Paru-paru Anda kalau dibuka itu lebarnya seperti lapangan basket. Nah, bagaimana caranya jantung ini bisa bekerja untuk mengalirkan darah? Ada namanya sistem sistol dan diastol itu. Dia dibantu oleh apa? Dia dibantu oleh perbedaan ion, perbedaan muatan listrik yang ada di mineral. Tanpa ada perbedaan muatan listrik yang ada di mineral-mineral yang kita makan, darah itu lambat sekali mengalirnya. Nah, yang berperan penting dalam aliran darah itu siapa? Magnesium, Mg. Ya, Mg itu muatannya positif. Nah, jadi Mg-nya Mg+. Paling banyak Mg itu gampang ditemukan di mana? Etawa. Karena Anda konsumsi 100 mili atau kurang lebihnya kalau diekstrak kurang lebihnya 10 gram ekstrak susu etawa itu setara Anda mengkonsumsi 100 ikat bayam. Jadi kalau nanti teman-teman, saya nggak mau nih minum sains kolagen karena saya makan sayur-sayuran. Iya, 10 gram susu etawa itu setara dengan 100 ikat bayam. Jadi silahkan kalau nggak mau minum susu etawa ini, makanlah bayam sebanyak-banyaknya. Mg-nya masuk, asam uratnya kambuh. Nah, itu masalahnya. Nah, itu masalahnya Pak. Etawa ini bikin asam urat kambuh nggak? Karena asam urat kambuh udah mulai nih. Enggak dong. Asam urat itu apa sih? Asam urat itu uric acid. Uric acid itu akibat apa? Akibat sintesa dari pirimidin yang oleh ginjal dilepaskan. Jadi sebenarnya purin pirimidin tidak boleh lepas dari ginjal. Sekali lepas dari ginjal, dia akan ikut dalam aliran darah. Bentuknya kristal oksalat, runcing-runcing seperti pecahan beling. Ya, karena dia berat, masuk dalam pembuluh darah, makanya asam urat itu selalu terjadi di mana? Persendian. Tidak ada asam urat itu di kepala. Uric acid. Nah, seperti itu. Makin susah ya kita ya, 4 SKS nih kita. Makin seru. Cuman gini, untuk para lelaki nih Pak, dagangannya kan nggak untuk perempuan aja nih laki. Nah, fungsinya untuk laki-laki apa nih kolagen ini? Boleh nggak minum? Boleh, begini. Oke, sedikit saya singgung ya. Jadi selama ini orang kalau jualan kolagen, itu kan erat kaitannya cuma kecantikan. Salah besar. Dengan adanya magnesium di dalam sains kolagen itu, laki-laki, mohon maaf, bukannya porno, laki-laki bisa ereksi, burungnya bisa berdiri, itu karena jaringan spon terisi penuh oleh darah. Jaring spon yang ada di penis laki-laki bisa terisi oleh darah karena adanya pergerakan magnesium yang cukup untuk menggerakkan darah sampai di jaringan spon. Tanpa adanya magnesium yang cukup untuk menggerakkan darah sampai di jaringan spon, laki-laki letoy. Nah, paksa pasar lagi kan? Jadi Bu Amelia, nanti dicek Pak Pram. Berarti kira-kira nggak itu perlu butuh royal magnesium fresh atau dong, enggak? Pak. Gimana, Bu? Nggak perlu tang-tang ting-ting tong-tong dong, Pak. Minum ini saja kalau rutin, aliran darahnya lancar. Jadi sebenarnya kunci dari kesehatan itu adalah aliran darah yang lancar. Sedikit ya, aliran darah yang tidak lancar di bagian betis itu namanya varises.
Aliran darah yang tidak lancar di bagian dubur itu namanya ambeien. Aliran darah yang tidak lancar di dalam jantung itu namanya jantung koroner. Kenapa dinamakan koroner? Karena di sini isinya adalah pembuluh darah arteri koronaria. Aliran darah yang tidak lancar di bagian kepala, pembuluh darah kepala itu stroke. Ya kan, pembuluh darahnya pecah. Aliran darah tidak lancar di bagian penis itu namanya hipoten. Nah, minumlah Sense Kolagen supaya Tidak suami-suaminya tidak hipoten. Supaya tidak stroke boleh juga berarti ya Pak, supaya lancar Oh semua ya. iya dong. Makanya nanti suatu saat ya kita akan bertemu, kita bahas kenapa orang gampang stroke, ya kan? Laki-laki sama perempuan lebih gampang stroke, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki. Kenapa laki-laki? Banyak kan yang dipikirin. Karena laki-laki pembuluh darahnya lebih rentan, kinerjanya keras, makanya dia lebih rentan stroke. Ya. Makanya laki-laki mulai sekarang kalau Anda punya uang jangan semua diserahkan ke istrinya. Harus ada yang disembunyikan. Karena yang namanya wanita kalau suaminya stroke itu doanya berubah-ubah. Coba deh perhatikan tuh. 1 tahun suaminya stroke itu masih ya Tuhan sembuhkanlah suami saya. 2 tahun masih sama. Coba suaminya stroke 7 tahun itu doanya sudah berubah. Ya Tuhan berilah yang terbaik buat dia, aku rela, ya kan? Mulai hitung asuransi ya Pak, pertanggungannya udah berapa kira-kira ya gitu. Ikutin asuransi ya Bun. Jadi banyak teman-teman, kita nanti suatu saat ketika kita berbicara tekanan darah tinggi, bagaimana Sense Kolagen itu bagus buat orang yang tekanan darah tinggi. Kita bicara tekanan darah tinggi aja bisa, wah seru banget. Ya kan? Kita baru bahas sistol sama diastol aja, itu seru banget. Buat closing orang itu seru banget. Ya orang-orang yang nggak ngerti jaringan ketika dijelaskan ini, dia butuh tentang kesehatan, tingkat closingnya tinggi. Ini wajib rangkumannya diserahkan nih Pak, dikirimkan ke kami biar closingannya tinggi. Boleh. Nanti saya bikinkan rangkumannya ya. Ya, Tapi saya senang sekali nanti kalau suatu saat Sense Beauty ini kita bisa secara offline ya. Saya senang sekali nanti Mas Pram, saya dengan senang hati untuk ikut mengembangkan di Sense Beauty ini supaya apa? Supaya nama multi level marketing itu nggak jelek. Karena biasanya multi level marketing buat penyakit ini bisa nggak? Bisa. Ini bisa nggak? Bisa. Ini bisa nggak? Bisa. Kata siapa? Kata leader saya. Leadernya kata siapa? Kata upline saya. Upline-nya kata siapa? Kata owner saya. Ya itu kan? Penting cuan kan. Nah, sebaiknya cara konsumsi dan minumnya berapa kali Pak kalau Sense Beauty? Oke, bagaimana cara konsumsi Sense Kolagen yang bagus? Pertama, dibuka dulu boxnya, itu paling penting ya. Ya, setelah itu sasetnya pakai gunting dibuka. Pakai air, ya pakai air. Itu adalah 70 gram, itu paling bagus. 70 mili. Kemudian tujuannya untuk apa nih? Gitu. Tujuannya misalkan untuk melangsingkan. Tujuannya untuk melangsingkan. Minumlah setengah jam sebelum makan. Kalau untuk menggemukkan, minumlah setengah jam setelah makan. Nanti kita akan belajar yang namanya keajaiban atau miracle enzim. Saya akan ajarkan teman-teman di Sense Beauty untuk belajar tentang miracle enzim, bagaimana caranya dengan Sense Beauty, itu 1 minggu bisa turun minimal 2 kg. Wow. Nanti ada pelajarannya namanya miracle enzim. Saya harus belajar langsung nih, baru hari ini Pak belajarnya. Cepatan Pak Pram, sampai tuh. Nanti saya mau ngomongin kayak gitu, Bu foundernya sendiri kok kayaknya nggak berfungsi tuh Sense Beauty-nya. Wah, dagangan saya nggak laku, dagangan saya nggak laku. Bu Alita, nanti saya bikinkan rangkumannya yang khusus untuk kita belajar tentang miracle enzim. Ya, tapi 1-2 hari ketika kita melakukan miracle enzim dengan Sense Kolagen drink, itu akan ada rasa nyeri terutama di lutut. Tapi itu tidak ada masalah.
Ya, itu hanya berlangsung beberapa menit lah gitu. Setelah itu satu minggu itu biasanya akan turun 1 sampai 2 kilogram. Pak, berat badan saya tidak turun, tapi biasanya celananya jadi kendor. Karena yang dibakar lemaknya dulu. Nanti ada caranya, ada caranya. Tenang, tenang, tenang. Ya, Jangan Mas, semua malam hari ini. Kalau semua malam hari ini nanti pusing. founder yang lain itu langsing, Pak. Nanti nggak sukses saya menjual kolagennya. Loh, kata siapa ibu gemuk? Enggak, ibu enggak gemuk. Besar Cuma ibu gitu. lebih besar daripada yang lain. Itu saja. Ini masalahnya foundernya banyak. Ada bertiga nih di sini yang hadir. Nah, semuanya udah pada seksi-seksi. Nah, saya, ibu mau jualan kolagen untuk melangsingkan. Ibu sendiri mah nggak laku dagangan saya, Pak. Kayaknya Ya, dengan nanti puasa nanti lakunya. ada caranya. Buktikan ya Bu ya, 1 minggu minimal 1 kilogram tuh turun. Oke, dibuktikan biar laku. Jadi testimoni langsung gitu. Ya, khusus Bu Alita, buktikan ini challenge buat saya. 1 minggu turun 2 kilo, saya kasih reward spesial. Wah, rewardnya apa itu? Pastinya bukan 55-100 deh, lebih gede daripada itu. Bu Alita tidak berminat untuk prospek saya jadi downline-nya. Saya prospek nanti nomor 1. Saya minta nomor HP-nya, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Ya, tadi Pak, minumnya berapa kali bolehnya? Itu kan cara memakai. Tidak ada batasan. Sebenarnya Berapa kalau saset? minumnya, Pak, saya minum 1 hari 1 box boleh nggak? Boleh banget. Efeknya apa? Bonusnya gede. Itu aja. Nggak ada itu efek samping ke ginjal atau apa gitu, Pak? Tidak ada. Ingat, makanan itu disintesa oleh siapa tadi? Liver. Ya, nggak ada urusannya sama ginjal. Oke, Pak. Nanti suatu saat ketika ketemu dengan teman-teman, saya akan buktikan sekali minum adalah 1 box. Airnya gimana, Pak? Air suhu untuk kita minum ini dingin kah, panas kah, biasa kah, atau gimana? Hangat. Untuk memecah molekul dari kolagen, itu pakai hangat. Boleh, tidak ada masalah, Mas. Ya, yang jadi masalah nanti di mulut kita kalau panas sekali. Lepuh. Paling bagus itu kalau hangat. Kenapa? Begitu hangat, molekul kolagennya pecah. Masuk ke tubuh Anda. Di dalam tubuh Anda itu, kondisinya adalah di atas 30 derajat, 35 derajat. Itu suhu tubuh dalam Anda. Jadi kalau ada orang minum kolagen kok pakai es, itu yang ngajarin bodoh bener. Karena nanti sintesanya akan sulit. Ya, sekali lagi saya ingin mengajak nanti mitra-mitra Sense Beauty ini beda dengan MLM yang lain. Ya, kita ajarkan yang benar, duplikasi yang benar, ilmunya yang benar, gitu loh. Oh, satu lagi Pak, kalau misalnya itu cara penyeduhannya tuh airnya dulu, terus baru masukin kolagennya atau boleh? Airnya dulu boleh, kolagennya dulu boleh, yang penting harus hadap utara. Saat mengaduk itu hadapnya utara. Emang kalau selatan Terserah. apa, Pak? Mau pakai kolagen boleh, kolagennya dulu boleh, airnya dulu boleh, nggak masalah. Oh. Tapi yang paling gampang ya kolagen dulu, kasih air baru diaduk. Aduknya berlawanan dengan arah jarum jam. Ngaco, yang benar. Iya, diaduknya berlawanan dengan arah jarum jam. Manfaatnya? Manfaatnya nggak ada. Bye. Maksudnya saya udah catat loh, Pak, arah jarum jam. Saya pikir itu beneran.
Jangan terlalu serius lah. Coret lagi Bun, coret. Dicoret nih. Boleh pakai blender, boleh pakai kocokan telur, itu juga boleh. Nggak ada masalah. Apalagi sih di dalamnya Pak, kandungannya udah ya, kolagen, etawa, apalagi. Satu, isinya kolagen, susu kambing etawa, ekstrak stroberi, gula probiotik. Kenapa harus gula probiotik? Oh, panjang banget, bisa sampai subuh nggak selesai kita bicara probiotik ini. Kemudian, Pak, ada yang tanya, kok perizinannya masih PIRT? Iya, karena ini resikonya rendah. Ya, nanti kalau menunggu BPOM, kita akan launching berarti 8 bulan lagi, tahun 2023. Ini kita launchingkan, memenuhi standarisasi Dinas Kesehatan yang sudah berlaku, Badan POM berlaku, sambil kita urus Badan POM-nya. Apakah ini sudah legal? Sudah sangat-sangat legal. Pak, diulang lagi Pak, apa tadi Pak izinnya Pak? Izinnya adalah ya produk industri rumah tangga. Kenapa? Karena ini adalah produk dengan resiko rendah. Produk resiko tinggi, contohnya apa? Kosmetik, sabun, itu produk resiko tinggi. Kemudian, apakah PIRT itu sudah legal? Sudah sangat legal. Apakah boleh dijual di luar kota? Sangat-sangat boleh. Kita sambil paralel ngurus BPOM MD. Karena dibutuhkan waktu kalau produk baru itu 6-8 bulan. Oh ya, MUI juga nanti kita urus Mas ya. Iya. Oh, kapan ini launching produknya? Saya nunggu perintah dari bosnya Science Beauty. Siup L hari ini kita sudah submit di SIPT OSS Kemendak. Teman-teman doain tidak ada halangan. Insya Allah minggu depan kita Siup L sudah ready. Amin. Ya doain ya. Amin, amin. Banyak-banyak doa, banyak-banyak doa dan tidak usah gibah. Karena saya tahu sejarah Anda semuanya, tidak usah membicarakan masa lalu, ya. Tutup buku masa lalu, tatap masa depan. Itu caranya. Nggak mau saya tutup Pak, karena udah dibangun dari awal. Loh enggak, setiap kita tidak mau menutup